Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Ya, ini kita sekarang menuju Jakarta kembali ya, Lista ya. Di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, menggelar sholat Id berjamaah. Sholat Id akan digelar dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Sejak subuh, jamaah mulai mendatangi Masjid Agung Sunda Kelapa. Tahun ini Masjid Agung Sunda Kelapa menggelar sholat Id dengan protokol kesehatan yang ketat. Jumlah jamaah dibatasi hanya 50% dan menerapkan jaga jarak selama berlangsungnya ibadah sholat Id. Selain itu, pihak Masjid Agung Sunda Kelapa juga menyiagakan sejumlah petugas untuk mengawasi protokol kesehatan. Dan pemirsa, Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat menggelar sholat Id, dan seperti apa situasi di sana kita sapa terlebih dahulu rekan kita Vito Erlangga di sana. Selamat pagi, Vito. Pagi, Vito. Iya, ini ada Vito nih. Vito, gimana situasi terkini di Masjid Sunda Kelapa dan jam berapa akan dilaksanakan sholat Id di sana? Ya, baik Gede dan Arlista, sebelumnya dapat kami laporkan terkait dengan situasi terkini di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, yang mana memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Saat ini, pada tahun ini, meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, Masjid Agung Sunda Kelapa kembali menggelar sholat Id berjamaah. Akan tetapi, masih dalam suasana pandemi COVID-19, pihak Masjid Agung Sunda Kelapa sendiri menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang cukup ketat. Kemudian dari jamaah sendiri berdasarkan pantauan kami sudah mulai berdatangan sejak sekitar pukul 4.30 pada pagi hari tadi. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, hingga saat ini sejumlah calon jamaah sholat Idul Fitri di Masjid Agung Sunda Kelapa masih terus berdatangan, dan memang nampaknya ini jika kami melihat para jamaah ini datang dari komplek atau dari warga sekitar Menteng saja, dan beberapa dari mereka berdasarkan pantauan kami nampak memang sudah membawa alat sholatnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan instruksi atau sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Masjid Agung Sunda Kelapa, yang mana sebelumnya sudah menghimbau kepada sejumlah jamaah yang ingin melakukan sholat Id berjamaah di Masjid Agung Sunda Kelapa ini untuk membawa alat sholatnya masing-masing, dan tentunya juga harus atau diwajibkan membawa masker. Kemudian untuk kebijakan selama berlangsungnya ibadah sholat Idul Fitri, Masjid Agung Sunda Kelapa sendiri menerapkan sejumlah protokol kesehatan COVID-19 yang cukup ketat, yang mana diantaranya adalah pembatasan kapasitas jamaah yang hanya 50% dari kapasitas maksimal, yang mana jika kita melihat lebih dekat, saat ini petugas dari Masjid Agung Sunda Kelapa sendiri seperti yang kita lihat sudah menyediakan sejumlah marka untuk jamaah, yaitu berupa penanda untuk para jamaah bisa menerapkan protokol kesehatan berupa physical distancing, yang mana antar jamaah nantinya akan menempati saf dengan jarak masing-masing 1 meter. Kemudian dari pihak Masjid Agung Sunda Kelapa juga untuk melakukan pengawasan protokol COVID-19 sudah bekerja sama dengan sejumlah instansi penegak protokol kesehatan, antara lain seperti Satpol PP dan sejumlah pihak dari Polres Jakarta Pusat. Kemudian seperti yang kita lihat memang antusiasme para jamaah ini cukup tinggi dan saat ini terus berdatangan. Kemudian juga nantinya para jamaah ini saat
sebelum masuk menuju ke dalam masjid, ini juga dari petugas Masjid Agung Sunda Kelapa sudah menyiagakan puluhan petugas untuk melakukan cek suhu, yang mana seperti yang kita ketahui dari total 5 pintu yang dibuka di Masjid Agung Sunda Kelapa, masing-masing disiagakan 2 orang untuk mengecek suhu tubuh dari masing-masing jamaah yang berdatangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri pada tahun 1442 Hijriah ini. Kemudian selain itu juga berbeda dengan tahun-tahun sebelum pandemi COVID-19, jika biasanya sebelum melakukan sholat Idul Fitri terdengar kumandang gema takbir, saat ini Masjid Agung Sunda Kelapa sendiri dalam masa pandemi COVID-19 pada tahun ini meniadakan suara puji-pujian atau suara gema takbir. Hal ini diperuntukkan agar tidak mengundang jamaah atau antusiasme jamaah yang terlalu berlebihan. Hal ini dikarenakan memang dari pihak Masjid Agung Sunda Kelapa sendiri hanya memprioritaskan warga sekitar wilayah Menteng saja yang datang untuk melakukan sholat Id berjamaah di Masjid Agung Sunda Kelapa. Kemudian berlaku sebagai khotib pada hari ini direncanakan yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Jimli Asidiki, dan sebagai imam sholat Id pada hari ini di Masjid Agung Sunda Kelapa yaitu Syekh Essam El Misgagi. Kemudian nantinya juga dari pihak Masjid Agung Sunda Kelapa setidaknya ini sudah menyediakan sudah menyiapkan sebanyak sekitar 250 personil yang nantinya akan mengawasi bagaimana jalannya protokol kesehatan COVID-19 selama ibadah sholat Id berlangsung. Selain itu, dari pihak para personil yang sudah disediakan ini juga mereka akan membagikan masker bagi jamaah yang lupa atau tidak membawa masker menuju ke Masjid Agung Sunda Kelapa. Untuk perkiraan dari jumlah perkiraan jamaah sendiri memang ini hanya diprioritaskan 50%, dan saat ini untuk limpahan jamaah atau jika dikhawatirkan adanya kelebihan dari jamaah sendiri, ini akan diantisipasi dengan menggelar tempat sholat di luar masjid. Dan saat ini untuk area yang sudah tersedia di Masjid Agung Sunda Kelapa adalah di lapangan basket Masjid Agung Sunda Kelapa, tepat di dalam masjid untuk jamaah pria, dan kemudian untuk jamaah wanita ini nanti akan dipisah di dalam masjid, sehingga jadi nanti untuk proporsi pembagian tempat untuk jamaah pria ini berlangsung secara outdoor atau di lapangan basket dengan penerapan physical distancing. Untuk kemudian jamaah wanita nanti akan ditempatkan di dalam gedung Masjid Agung Sunda Kelapa. Kemudian untuk mengantisipasi adanya lonjakan jamaah pada hari ini, mengingat beberapa masjid saat ini di Jakarta menutup untuk akses atau menutup kegiatan sholat Id berjamaah, dari pihak Masjid Agung Sunda Kelapa sendiri sudah menyiapkan sejumlah antisipasi, diantaranya adalah dengan melakukan penutupan jalan di sekitar Masjid Agung Sunda Kelapa, yaitu adalah Jalan Banyumas, Jalan Mangun Saskoro, dan Jalan Subang, yang mana jika nantinya terjadi lonjakan jamaah, maka diperkirakan jamaah akan ditempatkan di
luar masjid di jalan yang sudah disediakan dan tentunya tetap dengan protokol kesehatan COVID-19. Sementara itu, Gede, kembali ke Anda. Iya. Baik, lantas Vito, kalau misalkan dilihat di belakang Anda ini tadi ada sejumlah petugas. Apakah jumlah petugasnya ini sudah mencukupi nanti untuk para jamaah yang akan menunaikan sholat Id di Masjid Sunda Kelapa? Atau perbandingannya seperti apa untuk petugas dengan jamaah nantinya? Ya, baik Arlista dan Gede, dapat kami jelaskan untuk jumlah dari petugas sendiri ini memang sudah dikerahkan oleh pihak Masjid Agung Sunda Kelapa, yang mana tercatat berdasarkan data yang kami terima ini sebanyak 250 orang. Baik. Yang mana ini dari personil ini merupakan dari gabungan dari remaja masjid yang nantinya akan mengawasi jalannya protokol kesehatan COVID-19 selama di Masjid Agung Sunda Kelapa. Selain itu, selain dari personil internal dari Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Agung Sunda Kelapa juga sudah berkoordinasi dengan lintas instansi penegak protokol kesehatan COVID-19 seperti Satpol PP, kemudian untuk pengamanan lalu lintas juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan serta dengan Polres Metro Jakarta Pusat. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Masjid Agung Sunda Kelapa di kawasan Menteng. Selamat bertugas kembali, Vito. Sementara itu pemirsa, ratusan pemudik dengan plat kendaraan dari luar Bandung Raya diputar balik petugas. Ya, selain itu sebuah pickup dihentikan karena memuat penumpang yang akan mudik. Satu persatu kendaraan bermotor tujuan Garut Tasikmalaya diberhentikan petugas di Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu malam. Pemotor yang tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19 ditempel stiker khusus sekaligus diminta putar balik ke daerah asal dengan larangan tidak boleh melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan. Selain itu, sebuah pickup dihentikan karena memuat penumpang yang akan mudik. Para penumpang diturunkan dan didata petugas. Ratusan kendaraan motor dari arteri yang dari Purwakarta maupun dari Cianjur. Ini diprediksi sampai kapan ini, Bang? Diperkirakan nanti sampai subuh ini, karena diperkirakan kendaraan cukup banyak. Kami sudah ratusan yang kami putar balik ke asalnya. Penjagaan pos penyekatan diperketat karena diprediksi masih ramai dilintasi pemudik. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pemudik asal Jabodetabek yang terjaring penyekatan menjalani tes antigen yang disediakan jajaran Polres Tegal Kota. Bagi pemudik yang tidak memiliki surat keterangan bebas COVID-19, petugas akan memutar balikan pengendara. Satu hari jelang Lebaran, ratusan pemudik dari sejumlah wilayah di Jabodetabek terjaring razia penyekatan yang digelar Polres Tegal Kota. Razia digelar di Terminal Bus Kota Tegal pada Rabu siang. Sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 dengan plat di luar Kota Tegal tidak luput dari pemeriksaan. Sebanyak 75 pengendara motor dan 14 pengendara mobil terjaring, bahkan diantaranya pengendara bajai. Pemudik yang terjaring ini kemudian menjalani tes antigen yang disediakan oleh petugas. Roda 2 kami tadi periksa 75 kendaraan. Untuk roda 4-nya kita periksa 14, roda 3 bajai 3 kendaraan. Dan yang kita putar balik tadi ada 6, tapi sepeda motor ya, karena tidak ada surat antigen atau rapid. Ini dari mana mau ke mana, Mas? Dari Jakarta mau ke Pemalang. Ini naik ojek Bejo ya? Ya. Berapa orang ini? 5 orang. Ini sampai lolos ke Tegal, di sana nggak ada penyekatan? Ada penyekatan 6 titik. Ini kenapa lolos gimana? Ya, saking banyaknya umat. Ya, terus di Tegal ini kena penyekatan lagi? Ya, nggak masalah, namanya udah konsekuensinya begitu.
Bagi pemudik yang tidak memiliki surat keterangan bebas COVID, petugas langsung memutarbalikkan kendaraan mengarah ke Jakarta. Sementara pemudik yang dinyatakan negatif setelah dites antigen dapat melanjutkan perjalanan ke kota tujuan. Jajaran Polres Tegal Kota terus menggelar penyekatan hingga masa penyediaan mudik selesai. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, petugas gabungan mewajibkan pemeriksaan tes antigen bagi 83 pemudik yang tidak memiliki surat bebas COVID-19. Dalam razia ini 229 kendaraan terjaring razia. Antisipasi penyebaran dan pencegahan virus COVID-19. Sepeda motor ambil tengah, hati-hati jaga jarak. Jajaran Polres Gunung Kidul, Yogyakarta Rabu siang merazia kendaraan pemudik yang melintas di pos pantau Hargo Dumilah, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Razia dilakukan tidak hanya bagi pengendara dari luar wilayah, namun juga kendaraan yang masih berada di wilayah aglomerasi Yogyakarta. Tidak hanya kelengkapan kendaraan, petugas juga memeriksa surat bebas COVID. Total terdapat 229 kendaraan yang telah terjaring dengan jumlah 596 penumpang. Setelah hari H-1 kegiatan penyekatan pos pam Hargo Dumilah sampai dengan hari ini yang sudah kita laksanakan adalah penyekatan terhadap 229 kendaraan yang isinya penumpangnya ada 596 yang kita lakukan rapid sampai dengan hari ini 83 orang. Alhamdulillah semuanya hasilnya negatif dan kendaraan yang kami putar balik sebanyak 21 kendaraan. Sana mau kemana sih Mbak? Mau ke Gunung Kidul, mau itu acara ini layat. Saudaranya ada yang meninggal. Berapa rombongan Mbak? Cuma satu aja. Satu mobil? Adik, iya. Tadi yang keluarga udah naik ke atas. Tanggapannya Mbak dengan adanya penyekatannya, tanggapan dari warga seperti apa sih Mbak? Baik sih, maksudnya lebih aman. Razia penyekatan mudik dan pemeriksaan tes antigen bagi pengendara yang melintas di wilayah Patuk Gunung Kidul ini masih akan terus digelar hingga pemberlakuan larangan mudik berakhir. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Suasana Jalan Malioboro, Yogyakarta pada malam takbiran sepi dari aktivitas. Meski sepi, sejumlah pedagang tetap menjajakan barang dagangannya. Sejak diberlakukannya larangan mudik lebaran dan masa pandemi COVID-19, suasana Jalan Malioboro sepi pengunjung. Beberapa wisatawan lokal juga berkunjung tetap menikmati liburan malam takbiran di Jalan Malioboro. Kondisi ini mengakibatkan pelaku UMKM mengalami penurunan lebih dari 50%. Pandemi Pak, orang-orang di tempat wisata kan nggak boleh mudik gitu loh Pak. Jadi ya begini Pak, menghormati pemerintah. Itu biasanya memang kalau misalnya banyak wisatawan tuh Pak, kalau nggak ada penyekatan itu biasanya rame Pak ya? Rame Pak, rame. Pokoknya baru ini Pak, baru ada pandemi ini. Sama sudah 1 tahun Pak ini. Meski pemerintah sudah menetapkan tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis 13 Mei, namun sejumlah warga muslim di Indonesia ada juga yang telah lebih dahulu melakukan ibadah sholat Id gede. Iya, seperti yang satu ini Lista dilakukan oleh pengikut tarekat Syatariyah di Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Jemaah pengikut tarekat Syatariyah berdatangan ke masjid untuk melaksanakan sholat Id Rabu pagi. Pelaksanaan sholat Idul Fitri ini digelar di Masjid Babul Hidayah, Desa Leklek, Kecamatan Pantondre, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah tarekat Syatariyah ini sudah sesuai dengan aliran tarekat yang mereka anut dan sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Ada 4 desa di Kecamatan Pantondre yang merayakan hari Lebaran pada hari ini. Kami tidak mengikutkan peraturan pemerintah, bukan. Kami juga ikut Undang-Undang Pancasila. Tapi tentang ibadah puasa adalah menurut utusan daripada guru kami. Kalau sudah diperintah oleh guru kami, tetap kami lakukan. Sementara itu di tengah guyuran hujan, puluhan jemaah tarekat Naksabandia di Kampung Binuang, Kota Padang, Sumatera Barat juga mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat Id. Penetapan jatuhnya 1 Syawal 1442 Hijriah ini dilakukan berdasarkan penghitungan kalender jamaah tarekat Naksabandia.
hisab dan ruqyat yang diyakini secara turun-temurun. Jatuhnya 1 Syawal 1442 Hijriah pada hari ini serentak digelar oleh seluruh jamaah Naksabandiah di Kota Padang, Pariaman, Solok, dan berbagai daerah di Sumatera Barat. Seperti biasa, cuma tambahnya kan sekarang musim pandemi kan, jadi kita menganjurkan kepada jemaah untuk selalu memakai masker, cuci tangan. Itu dari rumah sudah kita anjurkan. Ada pembatasan usia jemaah? Itu tergantung kondisinya. Kita beritahu kan kalau kondisi kurang fit, kurang memungkinkan untuk sholat berjamaah di musala, sebaiknya di rumah. Sama halnya dengan pengikut tarekat Satariyah, jamaah dari tarekat Naksabandiah juga terlihat tanpa menerapkan protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker dan jaga jarak. Dari Aceh Barat, Aceh, dan Padang, Sumatera Barat, Afsah dan Budi Sunandar, Anyus melaporkan.